Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu binaragawan yang terisekai menjadi Pangeran Joseon. Saat ini Pangeran Jin yang mau dinas ke luar negeri, ia mau ke Beijing itu ya, ia mau mengantar 100 sabun yang dipesan sama Kaisar Ming. Dan juga ia akan mempromosikan sabun itu kepada warga Kaisar Ming sebagai produk unggulan dari Joseon. Dan ya, seperti apa kisah dari Pangeran Jin yang kita langsung aja lah dicapcus. Dan Woke Sin pun berpindah. Di kapal yang dinaiki Pangeran Jin yang ini adalah Shin Sukjo, temannya si Wiji itu ya, yang kemarin debat tentang buku sehat dengan bodybuilding. Saat ini Sukjo mengikuti pelayaran dari Pangeran Jin yang dan ia sekarang kena flu ya, sepertinya ia kedinginan, ia sampai bersin-bersin itu dah. Ya elah, tubuhmu kan penuh dengan lemak, malah masuk angin, gimana sih ente? Yuji sampai bertanya, apa Sukjo masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan? Siap yang mulia, aman. Nanti tinggal kerokan doang. Ya, oke lah. Kemudian angin berhembus dengan cepat, dan itu membuat kapal Yuji melaju dengan cepat. Kemudian Yuji merasa sudah dekat dengan daratan. Itu dia ya daratannya. Sepertinya Yuji sudah sampai di wilayah Kekaisaran Ming. Yuji pun bertanya kepada krunya, apakah mereka semua sudah bersiap? Ya, sebentar lagi mereka akan mendarat. Oke, siap yang mulia, kita semua sudah ready. Dan ini namanya Nambiru. Ia tampak tidak suka dengan perjalanan ini, padahal ia adalah pengawal istana yang ditugaskan untuk mengawal Pangeran Yuji. Dan oke, semua kru telah sampai. Saatnya untuk berjalan-jalan. Oke lah, go. Dan scene pun dipercepat. Yuji dan krunya melongo ya, melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Dan itu adalah pintu gerbang yang besar. Dan juga istananya besar banget bos, lebih besar dari Kaisar Joseon. Wah, pegawai di situ sampai bingung, ini orang kampung dari mana dah, sok desa banget. Dibayar berapa sih ente, malah deso, malah kayak Cak Lontong. Ya, kita panggil saja orang ini Cak Lontong. Aslinya sih namanya agak susah ya, yaitu Chang Shreng. Karena namanya Chang Shreng, jadi ya saya ganti aja lah sama Cak Lontong. Pengawal Yuji bertanya kepada Cak Lontong yang sedang masuk ke gerbang itu. Ia mau tahu kira-kira kapan ya diadakan pertemuan dengan Yang Mulia Raja Ming. Cak Lontong pun mengatakan kalau rakyat biasa mau ketemu sama Yang Mulia Raja itu butuh waktu 40 hari dan itu juga melalui prosedur yang ketat. Walah 40 hari. Sokjo jadi panik. Mereka sudah menyeberangi lautan selama 3 bulan. Sekarang harus menunggu 40 hari untuk ketemu Raja Ming. Kelamaan ini bos. Ya emang itu waktu yang paling cepat untuk ketemu orang nomor 1 di Kekaisaran Ming. Emang kalian mau apa ketemu Yang Mulia Kaisar? Apa kau mau beli sabun dari para bangsawan? Akhir-akhir ini banyak anggota Kekaisaran yang menggunakan sabun. Dan sekarang sabun sedang viral di Kekaisaran Ming. Mendengar ucapan itu, Yuji senang sekali. Apa sehebat itu sabun yang ia kirim kepada Kekaisaran Ming? Lah, kau yang mengirim sabun, jangan bohong ente pria besar. Lah ini sabunnya, ini sabun produk terbaru yang beratnya 0,5 kilo. Dan ya, Cak Lontong pun mencium bau sabun itu. Wah, ini wanginya berbeda dengan sabun yang digunakan para bangsawan Ming. Ini baunya lebih harum dan juga ada aroma ginseng. Wah, baunya unik sekali ini. Wah, kalau ada sabun ini, aku bisa membawamu langsung menemui Kaisar Ming. Tapi sebelumnya, aku akan memeriksamu dulu, barangkali kau bawa senjata. Kemudian Cak Lontong memegang tangan Yuji, karena ia mengira Yuji itu membawa senjata di lengannya. Tapi setelah dipegang, waduh, kenapa sekeras batu ini tangannya? Woi, kau sedang memegang lengan pangeran kedua dari Kekaisaran Joseon. Cepat jalankan tugasmu mengantar kami menemui Raja Kekaisaran Ming.
Waduh, pangeran kedua dari Kekaisaran Joseon. Walah walah, Anda malah penemu sabun itu ya. Wah wah wah, kenapa tidak bilang dari tadi? Woi, buka pintunya cepat, jangan ngelamun. Tamu dari Joseon sudah datang. Wanjir malah teriak-teriak. Dan oke, beberapa saat kemudian. Yuji saat ini sedang memberi hormat kepada Raja Ming. Ia mengucapkan terima kasih dan mendoakan Kaisar Ming agar sehat selalu. Dan ini dia ya, Kaisar Ming. Namanya adalah Yingzong. Ia seperti raja pada umumnya yang mengalami masalah berat badan. Wah, rajanya obesitas semua kayaknya ya. Wadidaw. Kemudian Yang Mulia Kaisar Ming bertanya tentang sabun baru yang dibuat oleh Pangeran Yuji. Kaisar ingin produk itu dipasarkan di wilayah Kekaisaran Ming. Jadinya, ia mau Pangeran Yuji memenuhi permintaan dari Kekaisaran Ming, yaitu sabun produk jenis baru. Wah, oke siap Yang Mulia. Ini permintaan yang sangat menggembirakan. Tapi wajah para menteri langsung suram, seolah-olah mengintimidasi Yuji. Wanjir, Yuji langsung panik. Ada apa dengan mereka? Kenapa wajahnya malah suram semua? Waduh, auranya langsung berubah. Gaswat banget dah ini dadah. Dan oke, scene pun berpindah. Yuji dibawa para menteri untuk menandatangani perjanjian dagang, tapi para menteri di situ terlihat kesal ya dengan Yuji. Mereka menatap Yuji seolah-olah Yuji membuat kesalahan yang besar. Walah, apa sebenarnya yang terjadi ya dengan mereka? Dan beberapa di antara mereka malah menggunjing Yuji kalau Yuji itu adalah orang barbar dari Joseon yang datang dengan produk yang aneh. Sabun, cuman sabun doang buat mandi, malah pakai gaya-gayaan. Produk apa dah? Dasar dah, sabun tolol. Waduh, ternyata mereka sangat tidak suka ya dengan Yuji karena sabun itu malah viral ya di Kekaisaran Ming dan menjadi kesukaan dari istri-istri mereka, dan itu membuat mereka kerepotan ya, sampai-sampai harus impor dari Joseon. Tolol, malah merepotkan ini si Yuji. Gara-gara Yuji, istri mereka jadi pada ngambek dah, pada minta sabun, wadidaw. Kemudian Yuji sampai ke tempat tujuan, ia langsung disambut oleh Wang Zheng dan juga ada Kasim istana. Yuji langsung memberi hormat kepada kepala Kasim yaitu Wang Zheng. Yuji berterima kasih karena telah dibantu untuk menjalankan bisnis sabun di Kekaisaran Ming. Kepala Kasim pun senang ya melihat pemuda dari Joseon yang sopan dan penuh dengan hormat. Ia juga merasa bangga karena ada anak muda yang mau berbisnis untuk masa depan. Ini jarang ditemui di belahan dunia manapun. Terima kasih atas pujiannya Tuan Kasim, mohon bimbingannya karena saya masih belum berpengalaman dalam berbisnis. Wang Zheng langsung bertanya, ia merasa ada yang berbeda dengan sabun yang dibawa sama Yuji saat ini. Baunya sangat berbeda dari yang pertama. Ya, para pegawai di situ juga merasa ada yang berbeda dengan sabun baru ini. Ya, siap bos, memang benar ini sangat berbeda dengan yang pertama. Soalnya, bahan-bahannya sudah diganti ya. Tidak hanya diganti sih, tapi ditambahi sama ginseng dan wewangian dari bunga-bungaan. Dan itu membuat wanginya jadi semakin tajam. Wah, itu menarik sekali ya. Lantas, dari apa bahan dasarnya, Pangeran Yuji? Apa kau menambahkan bahan-bahan dari biji-bijian? Waduh, Sukju malah curiga. Ini orang malah tanya resep. Itu rahasia perusahaan, bos. Jangan ditanya-tanya. Ya, Yuji langsung menjawab kalau bahan dasarnya cuma minyak dari kelapa yang ia suling dan ia dinginkan. Wah, malah dijawab jujur. Waduh, Wang Zheng malah bingung. Ia kembali bertanya, berapa harga untuk satu sabun baru ini? Sekarang sabun itu sedang banyak dicari di wilayah Ming. Apalagi ada sabun jenis baru ini. Aku mau membeli produk sabun baru ini langsung darimu, Pangeran Yuji. Siap Tuan Menteri, kira-kira Anda mau pesan berapa biar aku hitung sekalian? Aku mau pesan 1000 sabun. Wanjir, 1000 sabun, itu kebanyakan. Para Kasim di situ jadi bertanya-tanya, kenapa kepala Kasim Wang Zheng malah memesan sabun sendiri? Apa ia tidak takut sama raja? Bagaimana putra kedua Kaisar Joseon? Apa kau mau menerima permintaanku? Apa sebaiknya aku memperkenalkan diriku dulu? Namaku adalah Wang Zheng, seorang kepala Kasim dari Menteri Kiri Kekaisaran Ming. Senang bertemu denganmu Yuji, pangeran kedua dari Joseon.
"Yah, Pangeran Yuji, aku tidak akan memberikan harga untuk 1000 sabun itu. Kau sebut saja berapa harga yang kau inginkan. Sebut saja langsung, aku akan membayar berapapun yang kau sebut." "Maaf Tuan Wang Zeng, tapi bukannya saya menolak ya. Tapi ya, saya kemari atas permintaan Kekaisaran Ming. Jadi, kami memiliki kontrak dengan Kaisar Ming saat ini. Kami tidak berani membuat perjanjian lain." "Oh, kalau begitu, aku akan tawarkan 50.000 koin emas. Apa itu cukup? Itu 2 kali kan dari harga Kaisar Ming?" Wah, 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 mendengar uang sebanyak itu, Yuji jadi kaget. Sukju malah kegirangan itu dah. Nih orang kenapa maksa banget sih sampai menaikkan harga 2 kali lipat? "Maafkan kami, Tuan. Kami akan mengirim semua sabun ke Kaisar Ming. Aku mau mengirimnya lebih banyak dari permintaan. Jadi, semua akan mendapatkan sabun secara adil." Wanjir, nih orang disogok nggak mau. Ya udahlah. "Terima kasih telah bertemu dengan Anda, Pangeran Yuji. Aku berharap kita bisa ngobrol-ngobrol kembali." Dan ya, para Kasim dari Menteri Kiri langsung pergi meninggalkan Yuji dan rombongan. Sukju benar-benar kaget ya dengan kepala Kasim itu. Tapi ya, itu wajar sih. "Waduh, wajar gimana? Apa maksudmu, Suju?" tanya Pangeran Yang. "Ya, wajar karena para Kasim di Kekaisaran Ming itu anunya dipotong sama kaisar." "Walah, anunya dipotong. Itu juga untuk menjaga hasad mereka ya terhadap selir-selir kekaisaran. Jadinya karena anunya dipotong, wah mereka jadi tidak bisa mengontrol keluarnya urin. Dan terkadang popok mereka itu bocor dan tercium jelas aroma dari urin. Walah, 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 malah bau kencing itu para Kasim. Apalagi kalau makan pete sama jengkol. Wah, 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 tambah bau itu bos." Wanjir sampai segitunya. Dan oke lah, kita langsung pindah scene. Ini adalah kereta kuda yang disediakan oleh Kekaisaran Ming untuk Yuji. Dan Yuji disambut dengan kereta kuda ini untuk mengantar Pangeran Yuji dan rombongan ke penginapan. Ini adalah ojol yang sudah dipesan oleh Kekaisaran Ming untuk mengantar Yuji dan rombongan ke penginapan. Diantar sesuai titik ya bos. Walah, pakai Pajero ini. Buset dah, keretanya sampai dilapisi emas. Wah, 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 bener-bener mewah ini. Yuji sampai kaget ini kereta kudanya malah dilapisi sama emas. Dan oke, Yuji pun OTW ke penginapan naik gokar. Perjalanan ini memakan waktu 12 jam. Jadi Yuji merasa ini akan lama ya. Jadinya ia akan duduk sambil latihan. Sukju yang bersama Pangeran Yuji jadi bingung. "Itu kenapa dah Pangeran Jin yang aneh banget posisinya? Apa Anda tidak apa-apa yang mulia?" Dan ini dia ya posisi Yuji dalam melatih ototnya yang sedang duduk. Ia melatih ototnya dengan seimbang. "Kau juga harus mencoba olahraga ini, Sukju. Ini adalah posisi yang pas untuk melatih otot saat duduk. Soalnya tubuhmu itu kan penuh dengan lemak ya." Waduh, Sukju langsung kincep itu dah diomongin seperti itu sama Pangeran Yuji. Ia tidak mau ikut-ikutan. "Ogahlah bos, maaf, maaf." "Sukju, kau harus tahu perutmu buncit penuh dengan lemak. Tidurmu ngorok kencang. Itu artinya nafasmu terganggu oleh lemak. Kakimu asam urat kan, gerakanmu lamban. Kau kebanyakan makan dan kau juga minum yang manis-manis. Itu semua adalah gejala penyakit Sukju. Kau lama-kelamaan akan terkena kolesterol dan gula darah." "Waduh, ampun yang mulia, ampuni aku. Aku memang gendut, tapi tolong ya, tolong jangan dibully. Aku hampir kena mental ini dada, kena mental illness yang mulia. Saya kan Gen Z ya." "Tenang saja Sukju, selama 12 jam ke depan, kita akan latihan di dalam kereta kuda ini. Jadi bersiaplah untuk menurunkan berat badanmu." Waduh, 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 malah latihan. "Kuatkan tubuhmu, Sukju, dan kita akan olahraga bersama." "Waduh, ampun yang mulia, lemak-lemakku ini berharga. Jangan sentuh lemak-lemakku yang mulia, walah, walah, walah." Ucap Sukju sambil nangis perpisahan sama lemak-lemaknya. Wadidaw. Dan oke, 12 jam telah dilalui. Sekarang Yuji dan rombongan sampai di kota Chang'an. Sukju tampak urusan itu ya. Walah, 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 kasihan amat ente. Pengemudi gokar mengatakan kalau penginapannya sudah disiapkan oleh para Kasim. Dan ini adalah tempatnya.
Kemudian ada seseorang yang menyambut Yuji dan rombongan. Itu adalah bupati dari kota Chang'an. Ia menyambut Yuji dengan senang hati. Dan ini dia ya sambutan dari bupati Chang'an, yaitu mie seblak pedas melonjor. Waduh, mie-nya tebal-tebal amat dah. Enak pasti ini, bos. Para pengikut Yuji langsung makan mie. Soalnya mie seblak itu tampak menggiurkan ya. Dan lagi ada menu tambahan, yaitu daging panggang. Wah, mantap dimakan dah. Ini empuk sekali, bos. Mantap sekali ini. Tapi itu siapa sih lagi makan malah diliatin? Waduh, waduh, ganggu makan aja. Yang mulia, Anda harus hati-hati. Banyak orang aneh di sini. Dan oke, makanan langsung dimakan dengan lahap. Mereka pun selesai makan, semuanya ludes. Dan ya, scene pun berpindah di Istana Ming di Beijing. Kepala Kasim Wang Zheng diberi laporan kalau Pangeran Yuji dan rombongan sudah sampai di Chang'an dan mereka dilayani dengan baik. Dan pelayan Kasim itu bertanya kepada Kepala Kasim Wang Zhang, kenapa Wang Zhang begitu antusias untuk melayani putra kedua dari negara kecil itu? Bukankah lebih baik mereka mengurus diri mereka sendiri? Ya, kau akan tahu ya, jika kau menjadi kepala Kasim, uang sudah tidak ada artinya lagi di sini. Kalau kau menjadi kepala Kasim, uang tidak ada nilainya. Dan lagi, 50.000 koin emas itu ditolak sama Pangeran Yuji. Apa tawaranku itu kurang banyak ya? Ya, sepertinya uang tidak bisa menggerakkan dunia ini. Percuma sekali dah memberi uang jika ia tidak mau. Wah, pemuda Joseon ini benar-benar sangat aneh. Ia membuat sabun dan membuat alat-alat untuk nge-gym. Wah, kira-kira apa ya permintaan yang paling dia inginkan? Aku jadi penasaran. Walah, mau diapain itu Pangeran Jin yang kita tidak tahu karena scene pun berpindah di pasar Chang'an. Wah, ada babi besar ini, dan babi ini sedang dilihat oleh Pangeran Yuji. Bobot babi ini kira-kira 120 kilo, bos. Ini babi terbaik kami. Wah, mantap dah. Tolong potong-potongnya setiap bagiannya. Aku ingin melihat kualitas dari dagingnya. Waduh, dipotong-potong. Babinya langsung shock berat itu. Tapi Sukju bertanya, apa baik-baik saja membawa babi-babi ini ke Joseon? Mengingat di Joseon sudah banyak jenis pertanian dan hewan juga banyak seperti sapi, ayam, dan kerbau. Juga ada rusa. Lagian, tuh babi malah nangis itu mau pindah alam. Ini memang penting Sukju, mengingat babi adalah tradisi. Dengan tradisi, kita akan hidup layaknya manusia Joseon. Ya, seperti itulah tradisi Sukju. Kau harus paham tentang itu. Kemudian Shin berpindah ke pasar Chang'an. Di situ banyak orang yang jalan-jalan ya. Dan ada satu pertunjukan yang membuat Yuji tertarik. Dia sedang menjual obat penguat Pangeran Yuji. Sepertinya dia menjual obat ginseng dari Joseon. Sukju mengamati omongan dari penjual itu. Penjual itu mengatakan kalau minum obat dari Joseon ini, maka kekuatan Anda akan sehebat Pangeran Sun Yang. Wah, mantap. Dia mempromosikan obat dengan nama Suyang yang kuat. Aku jadi bersemangat ini. Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Ucap Yuji sambil buka baju. Waduh, yang mulia, Anda ngapain pakai buka baju segala di depan umum? Tolong yang mulia, ini banyak orang. Jangan malu-maluin. Gimana sih ente? Ya jelaskan, menunjukkan otot-otot ini adalah kesempatan untuk memamerkan kekuatan dari Joseon. Otot-otot ini harus dipamerkan kepada semuanya. Waduh, ampun dah dasar otak otot ini Pangeran Yuji. Dan oke lah, dibeli. Obat kuat. Siapapun yang meminum obat ini akan menjadi kuat seperti Pangeran Sun Yang. Seperti temanku ini ya yang kuat. Ia memakan obat ini 100 kali sehari. Dan ia langsung menjadi berotot seperti ini. Ayo dibeli. Obat kuat penuh dengan kekuatan. Wah, beneran kuat nih dengan makan 100 obat itu. Ucap Yuji sambil pamer otot. Walah, para penonton sampai kaget ada orang pamer otot itu. Aneh banget dah tuh orang. Dan oke, ayo kita adu otot bos. Kita lihat siapa yang paling kuat. Otot dengan pilmu itu atau otot dengan kerja keras. Oke, siap. Jika kau kalah, kau harus memborong semua pilku ini ya. Totalnya ada 1000 pil dan duitnya ada 100 gold.
Oke, akan aku bayar semuanya jika aku kalah. Waduh, malah berani. Emang ente siapa, bos? Berani-beraninya ente mengganggu bisnisku. Ini adalah pil obat dari Pangeran Suyang. Loh, gue Pangeran Suyang, tolol. Mana ada obat dari Suyang? Gue tidak pernah bikin obat. Wanjir, malah ketemu orangnya di sini. Waduh, bahaya ini dah. Kau pasti pembohong. Dasar, kau pembohong. Hajar dia. Beri dia pelajaran matematika. Oke, bos. Dan Yuji langsung adu kekuatan dengan si botak. Mereka saling mencengkram. Tapi si botak merasa kesakitan ya dicengkram tangannya sama Yuji. Ternyata orang ini lebih kuat darinya. Padahal tubuhnya lebih besar ya dari dirinya. Tapi kenapa? Ia kuat sekali, bos. Waduh, waduh, sakit ini. Dan oke, tarik nafas dulu dalam-dalam dan ho. Dibanting itu si botak, wadidaw. Dibanting dengan mudah, ambruk dah itu si botak. Hei, berdirilah, baru babak pertama ini. Waduh, ampun bos, ampun. Kirain cupu, malah suhu. Maafkan kami Pangeran Suyang. Wala, makanya jangan sombong, jangan buat sembarangan obat. Ini adalah otot sebenarnya, otot dari Joseon. Ucap Yuji sambil pamer otot di hadapan para penonton. Waduh, sampai-sampai ada yang menggambar Yuji itu. Ia langsung menggambar Yuji dengan cermat. Wah, mantap. Otot-otot memang mantap, layak untuk diabadikan. Dan oke, para pelayan pun datang dan mereka mau laporan. Tapi melihat Pangeran Yuji pamer otot, mereka jadi ngelak. Itu ngapain dah si pangeran? Dan oke, ini adalah buku bergambar dari kota Chang'an. Buku ini banyak menggambar tokoh-tokoh penting dari Kekaisaran Ming dan juga beberapa biji-bijian berhasil dibeli. Tugas para pelayan Yuji sudah selesai, saatnya untuk tugas selanjutnya. Wah, mantap, ini buku bergambar. Baru kali ini aku melihat buku bergambar di sini. Kau hebat sekali, bos. Aku jadi ingin membuat buku gambar di Joseon. Waduh, para pelayan jadi ngelak. Mereka ngelak ya melihat tingkah dari Pangeran Yuji yang kayak bocil kegirangan itu. Waduh. Dan ya, kita pindah scene di kapal turtle buatan dinasti Ming. Yuji dan para pelayan benar-benar takjub ya dengan kapal ini. Ini 3 kali lebih besar dari kapal yang mereka naiki di Joseon. Mantap, bos. Yuji jadi ingin membuat kapal ini di Joseon. Tapi Sukju mengatakan kalau Joseon belum memiliki SDM yang cukup untuk membangun kapal ini. Ya, itu bisa diatur, bos. Jangan pesimis, Sukju. Kau itu orangnya pesimis sekali ya. Kemudian scene berpindah di kerajaan Joseon. Raja sedang mendapatkan laporan dari putra mahkota. Pangeran Wujong memberi laporan terkait penyerangan di wilayah utara Joseon yang selalu diserang sama bangsa Mongol. Tapi kali ini orang-orang Mongol itu terus mendesak benteng perbatasan dan lagi ada beberapa prajurit yang ditembak dengan congtong. Itu sejenis senapan di era abad 14. Para prajurit kewalahan karena mereka sulit untuk melawannya. Soalnya jenis lukanya sangat fatal ya. Jika panah hanya mengenai tubuh dan menancap, tapi tembakan contong itu bisa menembus tubuh. Itu senjata yang mematikan. Waduh, Raja sampai bingung ya menghadapi jenis senjata baru itu. Kemudian Jin Yang mulai mengecek laras yang dibuat sama Yuji dulu. Itu adalah laras yang pernah ditunjukkan kepadanya. Tapi saat itu ia belum paham mekanisme dari contong. Dan sepertinya Ji yang mulai tertarik dengan senjata yang dibuat oleh adiknya itu. Dan okelah, kita tunggu saja kepulangan dari Pangeran Yuji yang sedang dinas luar negeri ke Beijing. Kita akan menunggunya untuk itu ya, untuk membuat senjata baru, yaitu Congtong alias forklift alias senapan angin. Walah. Dan oke, karena Pangeran Ji yang mau menunggu Yuji jadinya bersambung. Walah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos, oke terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke terima kasih, salam cus.